Sekarang pukul 9.00 pagi di Miami Gardens, Florida, di mana polisi sedang mengejar, dengar ini, sebuah van U-Haul setelah seorang penelepon melaporkan kemungkinan penculikan. Apa yang... 337 Court, 207 Terrace. Tersangka keluar dari kendaraan. Subjek melarikan diri. Menuju timur lewat pekarangan rumah. Subjek masuk ke dalam rumah. 6161. Troy, jauhi pintu itu. Mundur sekarang juga. Jadi, sebentar. Pak, tolong segera tiarap sekarang juga. Saya tidak peduli. Siapa yang lari masuk ke dalam rumah? Siapa yang lari masuk ke dalam rumah? Saya akan mengeluarkannya. Saya akan mengeluarkannya untukmu. Ada rumah. Aku sini. Keluar dari rumah. Istriku, menantuku, kau menghadangku. Aku bahkan belum sempat pergi, sialan. Hey Janet, telepon istriku dan keluar. Hey Joe, keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah, tolong. Sekarang, keluar dari rumah sekarang. Aku akan bawa anjingnya masuk. Keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Sekarang. Ayo, mari kita lihat anjingnya. Ayo. Mari kita lihat anjingnya. Keluar, ayo. Keluar. Tolong, aku sudah bilang keluar. Pergi dari sini. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Keluar dari pintu sekarang juga. Tengkurap di lantai. 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 Letakkan tanganmu di belakang punggung. Polisi mengidentifikasi salah satu dari dua tersangka yang terlihat di sini sebagai Joe McKenzie, 39 tahun, seorang pria dengan riwayat kriminal panjang di daerah ini. Inilah yang aku butuhkan. Aku punya korban perempuan di sini. Ada seseorang. Seseorang menyuruhku untuk duduk seperti ini, kalian. Aku mengerti. Ya, aku akan. Aku akan segera ke sana. Dia sedang bergerak ke sana. Mari kita lihat apakah kita bisa. Keluar dari sana. Mari kita lihat apakah. Di sana, santai saja. Cari, aku rasa kamu tahu. Tidak. Oke, cari uang rumah dari kami. Hanya di sini, tolong. Ayo ke sini. Kalian kabur. Ya kabur sekarang juga. Baik. Kamu baik-baik saja. Baik. Kasusmu. Beberapa langkah lagi, petugas lain mengejar tersangka nomor 2, yang terlihat di sini, diidentifikasi sebagai Brandon Spivey, berusia 35 tahun, yang menurut catatan publik daring, juga sudah tidak asing bagi penegak hukum. Pakai itu. Ada satu lagi, seorang pria kulit hitam besar dan gemuk. Dia sedang memeriksa mobilnya. Dia ada di belakang rumah putih itu. Pakaikan pada mereka. Kamu mengumpat, aku sudah mengamankan satu orang. Seorang pria kulit hitam gemuk dengan jenggot ada di belakang rumah putih itu. Dan ada korban perempuan di dalam U-Haul. Tetap di sana. Tetap di sana. Menurut afidavit penangkapan, seorang penelepon memberitahu polisi bahwa ia, kutip, mendengar seorang pria menarik seorang wanita sebelum melihat truk U-Haul pergi. Tapi selanjutnya, salah satu petugas mendapat kesempatan untuk berbicara dengan wanita itu yang menceritakan kisah yang berbeda. Saya akan mengeluarkanmu dari sini. Saya akan mengeluarkanmu dari sini. Tunggu. Aku pegang kamu, oke? Aku pegang kamu. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan sesuatu padamu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa, bayiku, ayah. Kami baru saja dijemput untuk pergi ke rumah sakit, dan kami malah diusir. Apa-apaan ini? Kamu mau bawa aku kemana? Itu anak saya. Untung saja kalian sedang menuju mobil kalian sekarang. Iya. Dia bilang itu adalah... Kita mungkin masih ada satu lagi terkait ini. Oke, nomor 1 dari itu. Yang mana? Oke,
Mungkin cuma itu, mungkin ada hal lain juga, tapi saya tidak yakin. Mungkin itu. Mungkin itu. Lihat, berhenti. Dia mencoba melompat keluar. Aku melihat itu. Pintu tadi terbuka. Wanita itu memberitahu polisi bahwa dia tidak hanya mengenal para pria itu, tapi juga mengklaim salah satu dari mereka adalah ayah dari anaknya. Sekarang, mari kita kembali ke pengemudi sementara petugas berusaha membawanya ke mobil patroli. Hei, kenapa kamu pegang aku seperti itu, nak? Yo! Apa yang terjadi, bro? Bro, aku kena gas waktu dia ayunkan ke arahku. Pas aku pergi dari sana, dia ngelakuin itu. Bro, gak usah kayak gitu sama aku, bro. Aku nggak dengar. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu mau aku pikirkan? Dengaranku. Ya. Angkat lututmu. Mereka mulai jadi kasar. Bajingan sekarang juga. Nah, kamu baik-baik saja. Jadi apa? Kalian punya? Gitar sekarang. Everything you guys have me get live right now. Tidak, saya sedang ditahan. Jadi ini sudah tercatat dan korbannya juga ada di dalam van. Ya. Saya tidak tahu. Ya. Ya, kami tahu. Penyidik mengatakan Joe diduga mencapai kecepatan lebih dari 100 mil per jam selama pengejaran, menerobos lampu merah dan rambu berhenti, bahkan melaju melawan arus lalu lintas saat membuat polisi mengejarnya melintasi beberapa wilayah. Ya. Kapan? Aku baru saja keluar dari hutan. Dari hutan. Itu banyak sekali. Sini, aku akan melihatmu berjalan keluar di depan mobil ini. Aku tahu itu, tapi maksudku, aku hanya lihat, aku mengerti itu. Tapi mereka harus mulai dari mana? Sekarang aku bertanggung jawab atas armada aluminium. Nu, Hey yo, bro. kamu yang bertanggung jawab untuk melarikan diri dari. Kenapa kamu lari? Aku takut. Lihat, kurasa itu sebabnya mereka butuh yang satu ini untuk mengatakannya. Iya. Tapi bro, kamu nggak punya alasan buat lari. Bro, kamu seharusnya tetap di situ saja. Ya, tapi ke Troy, berdirilah di belakangmu. Suruh semua orang berhenti. Kupikir itu yang sedang kalian bicarakan. Bukan. Nggak masalah bro, kamu tinggal mulai pakai itu buat hal lain. Sekarang lihat dirimu. Kamu nggak di sini karena kejahatan berat. Ngerti maksudku? Jelas aku nggak ngerti. Kalian bener-bener pikir mereka bakal berhenti. Kalian seharusnya tahu mereka nggak bakal berhenti. Nggak apa-apa. Aku Nggak tahu, aku nggak peduli. Iya. Polisi kemudian mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya Joe melakukan hal seperti ini ketika mereka menemukan beberapa pencabutan dan penangguhan SIM-nya, serta riwayat kriminal yang panjang yang mencakup tuduhan lain seperti pencurian bernilai besar, pencurian mobil, kepemilikan narkoba, kabur dari kejaran polisi, dan masih banyak lagi. Kamu? masuk ke mobil bro. Nanti kita panggil kamu sebentar lagi. Itu bagus. Gue bakal seneng banget buat ikut. Di tempat yang tepat. Nah, mau kemana lu? Berada di posisi yang benar. Tunggu, Apa yang lu punya di sini? Lu punya nggak? mau? Enggak bro. Gue suka banget dompet yang bagus bro. Nama gue Brandon Spivey bro. Brandon Spivey. Iya. Gue bukan supirnya. Lu keberatan bawa mereka ke sini? Yo! Dalam tahanan, dan korban sedang pulih di dalam van. Juga. Baiklah. Kami suruh lu duduk di sini dulu, bro. Kamu nggak bisa pakai kamar mandi sekarang. It's in response to a 232. A 232, 21478 Northwest 40 Circle Court. Aku enggak. 21478 Barat 404. 21478 Barat, 404 dan kamu. Sudah memberitahu kami. Tidak perlu dipukul demi Tuhan. Di atas, jangan. Aku tidak akan pergi kemana-mana, bro. Aku sudah di sini. Masuk. Ayo sayang. Boleh aku ke kamar mandi? Aku pergi. Aku gak akan pergi ke kamar mandi. Ayo. Halo, kamu akan membawanya ke sana? Baiklah, ini dia. Aku mengerti. Aku mengerti. Bawa ke sana, karena aku tidak bisa. Melihatnya. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum para preman itu merusak barang sialan itu, bro. Aku punya banyak barang di truk sialan itu.
Dan aku tunawisma, bro. Baiklah, ayo. Tapi aku tunawisma, bro. Baiklah. Hey yo. Aku harus kencing banget, bro. Baiklah. Tapi jangan kencing di, ayo. Jangan kencing di mobilku. 3, bisakah kamu minta salah satu unit kita yang sedang kosong datang temui aku di dekat U-Haul itu? Sepalah ini, oke? Biar saya cari tahu bagaimana mereka akan melakukannya. Karena saya tidak mau kamu pipis di mobil saya. Baiklah. Beri saya sebentar, biar saya cari tahu. Dan kamu tinggal ditenangkan. Bagus, sudah. Ini unit apa? Ini adalah luka yang lumayan parah di pergelangan tangan saya. Baiklah, sekarang kita akan mengeluarkannya. Kamu harus menunggu dan kamu harus tenang. Oke, bagus. Aku bilang akan urusnya. Aku akan memberitahunya. Cepat. Itu kertas di telepon. Tunggu sebentar. Terakhir kali, masalah yang sama. Maksudku, ini seperti pertarungan yang tak ada habisnya di sini, bro. Ini pertarungan yang tak ada habisnya. Baiklah, Kamu bisa bilang aku. akan memeriksamu sekarang. Aku akan bicara dengan petugas utama tapi... Kamu harus melakukannya. Pasti. Oke, aku nggak ngapa-ngapain. Aku ada di mobil itu. Apa aku ada di mobil itu? Jadi gimana aku bisa ngelakuin sesuatu ke kamu? Kalau aku aja nggak ada di mobil itu, kamu nyalain aku atas sesuatu yang bahkan nggak aku lakuin. Aku nggak ada di dalam mobil itu sama kamu. Aku nggak tahu apa yang kamu maksud. Enggak, aku akan cari tahu soal ini. Semuanya terserah kamu. Apa yang mau kamu bicarakan sama aku saat kita ngobrol? Terserah kamu. Kamu yang pilih. Serius. Kamu bisa lihat aku ngisep 50 rokok terakhir dari situ. Dan apa yang terjadi? Itu yang kamu bicarakan. Oke, tapi tebak apa? Terakhir kali kamu gak ikut nyolong di mobil. Iya, tapi gue mau jatah gue, bro. Gak ada yang pernah ngelakuin apa-apa. Gue udah nyadar itu. Itu bukan masalah besar. Gue nggak pernah bilang begitu. Dengan kedua tersangka diamankan di mobil patroli terpisah, para penyidik mendapat kesempatan untuk berbicara lebih lanjut dengan korban yang diduga. Kita akan taruh si ngantuk di belakang. Apa yang terjadi? Oke, jadi aku dan Brandon, kami di rumah ayahnya. Ayahnya, dia penyandang disabilitas. Jadi dia menjemputnya pagi ini karena mereka bertengkar. Jadi ini semua barang-barangnya. Barang-barangku ada di gang dekat truk. Karena dulu aku biasa kerja di sana dengan skuterku. Jadi dia menjemput kami dan aku memintanya. Aku bilang, tolong antar kami ke Hack. Karena saat Hack itu, dia ingin masuk ke rumah, aku sedang hamil. Jadi aku bilang padanya, tidak masuk akal kalau kami hanya masuk ke penampungan daripada di luar karena aku sedang hamil. Dia bilang, oke, tidak masalah. Karena dia sudah lewat dan melihatku jatuh di trotoar. Jadi aku masuk ke mobil dan kami pergi ke Chevron, kami menjemput dia. Karena dia pergi untuk mengambilkan sesuatu untukku, aku punya tas, entah dari kapal pesiar atau apa. Dia pergi untuk membelikan aku camilan, karena aku selalu terbangun saat tidur dengan rekaman dan ponsel. Jadi sudah selesai. Masalah besar, maaf. Menarik semuanya keluar. Aku tertidur, aku tidak bisa keluar. Dan ini yang aku gunakan sebagai bantal. Tertidur. Aku terbangun karena seseorang memukul bagian belakangnya. Jadi kau bilang kau tidur sepanjang kejadian ini? Tidak. Maksudku di awal. Aku hanya bilang dari awal, maaf, aku ketiduran. Aku terbangun karena seseorang memukul bagian belakang van. Dan aku langsung mikir, apa-apaan itu? Dan dia bilang, apa tadi yang nabrak? Joe bilang, siapa yang barusan nebas trukku pakai parang? Oke, aku bilang. Siapa yang memukul bus itu? Dia orang yang sangat baik, tapi sebenarnya tidak. Dia pekerja keras, dia bukan orang yang keras, tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Saya tidak tahu persis apa masalahnya, tapi katanya mereka sempat cekcok. Oke. Jadi saya bilang, saya akan tidur sebentar. Kita kembali tidur. Tolong bangunkan saya. Saya bilang ke ayah anak saya, Brandon, saya bilang, dengar, kalau kita sudah sampai di Hack, bangunkan saya. Saya mau tidur sebentar. Dan saya bilang, Joe, tolong nyetir pelan-pelan, karena saya sedang hamil dan saya di belakang sini. Dia bilang, oke, tidak masalah. Jadi kami berangkat. Saya tidur sebentar, saya dengar, siap, saya bawa kalian semua. Dan saya bilang, tolong, jangan, tolong, tidak. Saya mulai memohon padanya. Saya bilang, tolong jangan lakukan itu, tolong jangan, saya tidak mau. Dan saya bilang, tolong jangan. Saya berpegangan sekuat tenaga, karena orang bodoh ini tidak mau menepi. Saya tidak bisa langsung keluar begitu saja. Jadi saya bilang, tolong berhenti, hentikan. Dia bilang, bro, hariku hancur, bro. Karena dibilang ke saya, dia memang orang desa banget. Dia bilang, hariku hancur, bro. Dia hamil, bro. Berhenti nyetir seperti itu. Dan dia bilang, itu cuma penuh dengan saya nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Saya nggak tahu apakah dia punya masalah hukum. Saya nggak tahu apa masalahnya. Tapi dia sama sekali nggak mau berhenti. Oke. Dia nggak mau berhenti, aku nggak bisa jangkau. Aku bilang, sayang, aku nggak peduli.
Kalau perlu, langsung masukin mobil itu ke posisi parkir, berhenti. Jadi Joe, dia pacarmu? Nah, Brandon, iya. Brandon pernah jadi pacar. Enggak. itu Joe. Apakah Joe yang menyetir mobil Dodge hitam besar itu? Itu ide Joe untuk membawa anak-anak. Apakah kamu dipaksa masuk ke dalam van? Tidak. Tidak, saya tidak dipaksa. Saya bertanya padanya, dan dia tanya, kamu baik-baik saja? Dia bilang, baik-baik saja. Dia bilang, aku tidak suka melihatmu di sini seperti ini. Saya bilang, tidak, saya tidak baik-baik saja. Ya, dia bangun dan naik ke belakang van, lalu mereka berkeliling Broward, dan kemudian dia keluar di sini. Ya, cuma mereka berdua. Siapapun dia, mereka berdebat bolak-balik. Bisa minta tim medis periksa dia sebentar. Apakah kamu membawa KTP-mu? Kesempatannya akan saya ambil. Jangan khawatir, mereka hanya akan mencatat namamu. Jangan khawatir. Mereka akan memeriksamu, oke? Wanita itu memberitahu polisi bahwa dia tidak diculik, tetapi mengatakan bahwa pertengkaran antara pria-pria yang bersamanya dan pria lain mungkin membuat orang-orang di pom bensin menjadi khawatir. Namun, saat ceritanya berlanjut, dia mengatakan bahwa dia berulang kali menuntut untuk dibebaskan selama pengejaran berkecepatan tinggi dan diduga ditahan bertentangan dengan kehendaknya. Wanita itu kemudian dibawa ke rumah sakit, di mana dia dilaporkan mendapat perawatan untuk cedera punggung yang terkait dengan peristiwa tersebut. Dia tidak membelikan aku yang asli. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu ada di sini. Jadi jika pertanyaan saya untukmu adalah, jika Brandon, kamu tahu, tidak ada niat, kenapa Brandon lari dari kami? Tapi kenapa kamu, saat kami menghentikan mobil ini... Brandon Dan Grant? Tidak, dia keluar dari mobil untuk membukakan pintu untukku. Ini bukan giliranku. Kamu bahkan tidak bisa memeriksanya. Casey pergi ke arah sana. Tidak, mereka menyuruhnya tiarap. Ya, mereka seharusnya lari menjauh dari situ. Menurut ini, kamu lari menjauh dari mobil itu. Apakah mereka punya kamera? Tolong bilang kalau kamu punya kamera. Saya tidak tahu karena kami semua punya kamera badan. Apakah pintunya mengenai mereka? Tidak, tubuhnya. Tubuhnya yang bikin begitu. Anjing kecil yang lucu, Robbie. Tidak ada goresan di sini. Lalu kalau kamu lihat tanah dari gerobak tanah badi, lalu di sini bersih. Di sini. Dia bilang mobil itu menabraknya. Aku bilang, aku tidak tahu apakah mobil itu yang menabraknya karena tidak ada kerusakan di mobil ini. Ya, tidak. Tidak, bukan. Itu tidak konsisten dengan yang seharusnya ada di sana. Apa? Aku bilang itu tidak konsisten dengan apa yang ada di sana. Ya, itu tidak konsisten dengan apa yang ada di sana. Saat dia berlari keluar. Dia bertemu dengan pengawalnya. Oke. Baiklah. Kedengarannya bagus buat saya. Kamu coba lari dari polisi dan kamu akan kehilangan kendali atas tubuhmu. Ya, kamu tidak salah dengar. Polisi mengatakan Brandon juga diduga melarikan diri dari U-Haul, tapi malah berlari langsung ke mobil patroli, menyebabkan kerusakan ringan pada mobil tersebut. Beberapa saat kemudian, petugas medis memeriksa para tersangka. Hei, kabrak aku juga dengan mobil itu, bro. 2, 3. Sebut saja itu mobil polisi. Yang di atas sana, dia memukul saya dengan penutup saat saya keluar dari mobil. Saya di sini hanya untuk mengantarmu ke kantor polisi, saudara. Itu saja tugas saya. Orang yang sama. Baiklah, begini aturannya. Saya harus memasang borgol di belakang, oke? Tidak bisa dipasang di depan. Satu-satunya waktu borgol dipasang di depan adalah jika kamu perempuan dan sedang hamil. Dan saya tahu kamu membutuhkannya. Halo, baiklah. Kita akan memindahkan borgol dari belakang. Ayo. Itu benar-benar keterlaluan. Sayonara. Aku tahu kamu nggak akan coba-coba apapun, jadi aku juga nggak. Kamu tahu, aku cuma harus memperingatkan. Jangan lakukan apapun yang bisa bikin kamu kena masalah. Tidak artinya tidak. Baiklah. Jadi, itu dia. Polisi mengatakan, kedua tersangka melaporkan tidak ada cedera yang terkait dengan insiden tersebut. Selanjutnya, kita ikut bersama petugas saat mereka tiba di kantor polisi. Jadi, sepertinya dia menjemputnya. Di SPBU Chevron. Setelah mereka berada di SPBU Chevron, pacarnya masuk ke toko, membelikan dia beberapa barang, membuka pintu, memberikan barang-barang yang dia beli di dalam toko. Dan saat itulah terjadi pertengkaran antara keduanya. Diduga mulai memukul van.
Jadi mereka langsung masuk ke van dan kabur. Jadi apa yang sebenarnya dilihat saksi? Melihat dia masuk ke mobil, lalu masuk ke van dan kabur. Ya, jadi ternyata itu bukan kasus penculikan. Tapi dalam kalimat yang sama, dia membuat tuduhan bahwa begitu mereka mulai kabur, kamu tahu, mereka semua menolak untuk berhenti dan mereka menolak membiarkan dia keluar. Kamu tahu, jadi itulah pernyataan yang dia buat. Polisi menahan kedua tersangka sebentar di kantor polisi sebelum memindahkan mereka ke penjara. Kamu lain kali, bro, kamu kita akan masuk penjara. Pokoknya karena SIM kamu bermasalah, tapi ya kamu mungkin tetap akan masuk penjara juga. Aku tahu kamu nggak punya SIM, tapi semuanya kacau. Iya, kamu dapat dakwaan karena kabur dari kejaran polisi. Iya, kamu punya banyak masalah di SIM-mu. Jadi kemungkinan besar kamu tetap akan masuk penjara meskipun kamu berhenti, tapi kamu malah kena semua dakwaan tambahan ini. Kamu sedang bicara dengan siapa? Ya, karena dia punya luka-luka. Siapa yang luka? Iya, pacarnya. Hei, lihat sekeliling. Kalian lagi ngapain? Apa yang kalian lakukan? Aku nggak lihat apa-apa. Ya, jadi karena dia terluka, karena dia terlempar-lempar di dalam mobil, dia nggak bisa keluar. Dia sedang berbaring. Dengar, saya hanya menyampaikan apa yang atasan kami suruh sampaikan, oke? Jadi kamu kena tuduhan kabur dari kejaran polisi ya. Kamu juga kena tuduhan penyekapan karena dia ada di dalam mobil saat kamu melarikan diri. Dia tidak bisa keluar dan dia terluka, oke? Kamu juga kena tuduhan mengemudi ugal-ugalan, kamu juga kena. Tahu, melaju lebih dari 100 mil per jam, oke? Kamu juga kena tuduhan melawan tanpa. Hei bro, aku sudah bilang ke kalian saudara, aku bukan orang yang lari sama dia. Tapi waktu dia bicara, apa dia bicara sama kita? Ya, dia mungkin akan pergi ke pengadilan dan menceritakan cerita yang berbeda. Tapi waktu dia bicara sama kita, dia bilang dia mau keluar. Dia mau keluar. Dia bilang kalian gak membiarkan dia keluar. Itu yang dia bilang ke kita. Kita harus mengenakan tuduhan itu. Karena dia adalah korban. Dan mereka mungkin telah mengesampingkannya. Dia korban, dia bersama kami. Dia mengeluh tentang luka-lukanya. Dia mengeluh bahwa kalian tidak membiarkannya keluar. Dan itulah masalahnya. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Saya paham maksud Anda, tapi saya harus mengikuti apa yang dia katakan. Dia dianggap sebagai korban. Lihat rekaman kamera. Dan para pria itu, mereka tidak melihat gadis itu. Ya, kami tidak mendakwa Anda atas penculikan. Kami hanya menuntut Anda karena tidak membiarkannya keluar dari mobil saat Anda melarikan diri. Sesampainya di penjara, Brandon dan Joe mengungkap detail dugaan lain saat menunggu untuk masuk ke dalam. Dia terluka, brengsek. Pipa narkoba itu melukaimu. Gue gak suka itu, bro. Itu pacar gue. Gue tadi punya momen yang benar-benar bagus. Gue gak denger apa-apa ya aneh. Gue tadi mau keluar kamar buat nginep malam itu. Kenapa semua orang pada turun ke sini? Yang terakhir juga. Katanya dia hamil juga. Ternyata dia juga nggak hamil. Itu bayi kecil. Dari mana bayinya datang? Cewek bule. Kenapa lo harus ngirimin gue bayi bebek? Bagus, cewek. Kenapa gue sama kayak David Dutton? Gila banget. Lo bener. Putih. Cewek baru aja nelpon dan bilang dia udah di sini. Asal lu dari mana? Yang tadi kamu gebukin sebelum kami datang. Iya, dan kamu tahu, aku ketemu dia sekitar 2 minggu lalu. Aku tanya, kenapa kamu duduk di situ seperti itu? Dia bilang, waktuku yang indah sudah habis. Aku cuma bilang, iya. Kamu ngapain sampai begitu? Catatan, daring menunjukkan bahwa Joe pada akhirnya menghadapi dakwaan atas tuduhan penyekapan berat, melarikan diri dari kejaran polisi, serta melawan penangkapan tanpa kekerasan. Sementara Brandon menghadapi dakwaan atas tuduhan penyekapan berat, melawan penangkapan tanpa kekerasan, dan perusakan. Terakhir kali dicek, kedua pria tersebut telah mengaku tidak bersalah atas dakwaan mereka, dan kasus mereka masih terbuka. Nothing better than going to jail with a friend, huh?